Indonesia dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika memiliki keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Namun meskipun beragam, apakah kalian bisa menyangka jika salah satu pulau di Indonesia terdapat suku yang menggunakan Hangul Korea sebagai tulisan resmi untuk menggambarkan bahasa daerahnya? Indonesia dulunya terdiri dari beberapa kerajaan yang memiliki bahasa dan tulisannya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari prasasti-prasasti peninggalan kerajaan yang mengabadikan bagaimana bahasa zaman dahulu terukir jelas dalam sebuah bentuk tulisan yang disebut aksara. Saat ini, Indonesia memiliki 715 bahasa daerah dan merupakan negara dengan bahasa terbanyak kedua setelah Papua Nugini yang mencapai 840 bahasa daerah. Namun, dari banyaknya bahasa daerah yang Indonesia miliki, hanya terdapat 12 aksara daerah yang diketahui. Dilansir dari indonesia.go.id, ke-12 aksara daerah tersebut adalah aksara Jawa, Bali, Sunda Kuno, Bugis atau Lontara, Rejang, Lampung, Karo, Pakpak, Simalungun, Toba, Mandailing, dan Kerinci atau Rencong atau Injong. Jomplangnya jumlah bahasa daerah dengan jumlah aksaranya menjadi tidak mengherankan jika suku Cia-Cia yang berada di kota Bau-Bau, Pulau Buton bagian selatan Sulawesi, memiliki bahasa daerah namun tidak memiliki aksaranya sendiri, sehingga memilih huruf Korea Hangul untuk mengabadikan bahasa Cia-Cia. Pemilihan Hangul sebagai tulisan resmi bahasa Cia-Cia bukanlah dikarenakan ikut-ikutan demam Korea yang sudah menjalar ke seluruh dunia logi lovers. Ide untuk mengadopsi Hangul sudah dimulai sejak tahun 2008. Semua bermula ketika suku Cia-Cia menyadari bahwa bahasa Cia-Cia yang dituturkan oleh sekitar 80.000 orang di Sulawesi Tenggara tidak memiliki bentuk tulisannya sendiri. Padahal, bahasa daerah sangat penting untuk menjaga budaya asli terus diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, jika tidak ada sistem penulisan yang bisa mengabadikan pelafalan bahasa mereka sendiri, lama-kelamaan bahasa daerah yang minoritas akan tergerus oleh bahasa mayoritas dan berakhir dengan punahnya bahasa tersebut. Meskipun ada alfabet Romawi yang biasa digunakan secara umum, termasuk untuk penulisan bahasa Indonesia, namun untuk penulisan bahasa daerah Cia-Cia, jika menggunakan alfabet Romawi, terdapat beberapa bunyi yang tidak bisa terwakilkan dengan alfabet Romawi. Sehingga, pemerintah kota Bau-Bau berupaya mencari aksara yang cocok dengan bahasa Cia-Cia agar bisa didokumentasikan secara tepat. Awalnya, dipertimbangkan untuk menggunakan aksara Arab seperti halnya bahasa Wolio, bahasa mayoritas di Buton. Namun, bunyi konsonan bahasa Cia-Cia tidak semuanya bisa ditulis dengan huruf Arab. Karena adanya keterbatasan itulah, akhirnya Hangul diusulkan sebagai naskah penulisan resmi pada tahun 2009. Pengenalan bahasa Hangul ke dalam bahasa Cia-Cia pertama kali dilakukan oleh ahli bahasa Korea, Chun Tae-hyun. Sebagai profesor bahasa Melayu Indonesia di Hankook University of Foreign Studies, ia mendedikasikan waktunya untuk melakukan penelitian terhadap bahasa Indonesia. Pertama-tama, Chun Tae-hyun memperkenalkan suku Cia-Cia ke komunitas Hanminjeonjeom Society di Korea melalui Duta Besar Indonesia untuk Korea, Nicholas Daman. Hanminjeonjeom Society adalah sebuah organisasi swasta di Seoul yang didedikasikan untuk penyebaran Hangul ke semua bahasa tak tertulis di dunia. Akhirnya, Hanminjeonjeom Society memulai upaya untuk memperkenalkan Hangul sebagai aksara bahasa Cia-Cia yang sedang mencari penulisan yang cocok untuk bahasanya. Untuk lebih memperdalam dan memahami penulisan Hangul, 2 orang guru SD Cia-Cia diundang ke Korea
dalam rangka mengikuti program bahasa di Seoul National University. Namun, hanya satu guru yang bernama Abidin, guru bahasa Inggris SD di Bau-Bau, yang berhasil menyelesaikan program bahasa di SNU hingga akhir. Guru Abidin juga berhasil menyelesaikan buku sekolah Cia-Cia yang ditulis dalam Hangul dan diterbitkan pertama kali pada tanggal 16 Juli 2009. Pengenalan Hangul secara resmi mulai digunakan di Sekolah SD Karya Baru, Sorawolyo Bau-Bau pada tanggal 22 Juli 2009. Saat ini, papan jalan di Sorawolyo semuanya ditulis dalam dua abjad berbeda, yakni Latin dan Cia-Cia. Penerapan Hangul ke dalam masyarakat bahasa Cia-Cia sempat menjadi pemberitaan luar negeri termasuk Korea Selatan. Penerapan Hangul ke dalam bahasa Cia-Cia tidak berjalan mulus begitu saja. Seperti yang bisa kalian lihat di channel YouTube Korea Ryumit, Mas Hansol bersama 3 muda-mudi Cia-Cia berbincang mengenai penggunaan huruf Hangul. Dari percakapan tersebut, ternyata ada modifikasi gabungan huruf Hangul B dan H menjadi V untuk penggunaan bahasa Cia-Cia, karena V pada alfabet Hangul tidak ada. Meskipun sejak tahun 2009, tulisan Hangul umum digunakan oleh suku Cia-Cia untuk menuliskan bahasanya, namun ternyata Hangul tidak ditetapkan sebagai teks resmi, tetapi digunakan sebagai teks tidak resmi untuk pendidikan, penelitian, dan papan nama. Hal ini dikarenakan adanya kontroversi mengenai persetujuan resmi dari Korea dan Indonesia. Dilansir dari Korea Times, Duta Besar Indonesia, Nicholas Daman, mengatakan bahwa Hangul belum secara resmi diadopsi oleh Cia-Cia, karena Wali Kota Bau-Bau, Amirul Tamim, belum mengambil prosedur yang diperlukan agar alfabet asing diakui sebagai sistem penulisan resmi. Bagaimana bisa sebuah bahasa asing tiba-tiba melompat ke tengah pulau kecil yang secara geografis terletak di jantung Indonesia dan tiba-tiba diakui sebagai bahasa resmi? Ucap Daman pada Korea Times. Berbeda dengan pernyataan dari pihak Korea, yakni Lee Ho-young, profesor linguistik di Universitas Nasional Seoul dan penulis buku teks Hangul Cia-Cia, mengatakan Tamim telah mengordinasikan masalah ini dengan pemerintah pusat Indonesia. Lee Ho-young mengatakan bahwa nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani Hamin Jeongeum Society dengan Kota Bau-Bau tahun 2009 telah mengikat secara hukum dan dengan demikian Hangul telah menjadi alfabet resmi Cia-Cia sejak saat itu. Namun, para ahli mengatakan bahwa MOU tidak menciptakan hak yang dapat ditegakkan karena tidak mengikat secara hukum. Apalagi menurut kebijakan pemerintah Indonesia, setiap perjanjian yang ditandatangani dengan negara asing harus sesuai dengan Undang-Undang Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang mengatur bahwa seseorang harus berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri sebelum membuat perjanjian internasional. Sehingga saat ini, hubungan Kota Bau-Bau dengan Korea lebih ke pertukaran budaya. Tidak hanya mempelajari huruf Hangul sebagai penulisan untuk bahasa Cia-Cia, masyarakat Bau-Bau pun sekarang bisa belajar bahasa Korea. Kelas bahasa Korea diadakan di tingkat SD, SMP, dan SMA. Meskipun batal jadi tulisan resmi bahasa Cia-Cia, namun manfaat menggunakan Hangul dan belajar bahasa Korea terbukti mampu mendatangkan wisatawan ke Kota Bau-Bau, sehingga kota ini mendapatkan manfaat ekonomi darinya. Seperti pada tahun 2019, penduduk setempat membuat jalan kampung Korea yang dihiasi dengan hiasan khas Korea dan mural Korea dan menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan. Masyarakat Cia-Cia yang menulis Hangul dan mempelajari bahasa Korea juga menjadi objek beberapa YouTuber lokal dan luar negeri sebagai konten YouTube-nya. Pada September 2023, muncul video kontroversial yang diunggah oleh seorang YouTuber Korea yang mengunjungi Karya Baru, tempat tinggal masyarakat Cia-Cia. Di video tersebut, menampilkan narasumber Guru Abidin, guru yang dulu pernah diundang ke Korea untuk belajar penulisan Hangul.
Dalam video durasi 40 menit tersebut, secara garis besar memaparkan adanya kepentingan bisnis pribadi dalam penyebaran Hangul Korea pada suku Chia-Chia yang dilakukan oleh Jeong Byuk-yong, satu-satunya guru Korea yang sejak awal mengajar Hangul dan bahasa Korea kepada suku Chia-Chia. Terlepas dari kontroversi tersebut, kita tidak tahu kebenarannya, apakah sesuai fakta atau hanya untuk keuntungan konten semata.